Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ruang kolaborasi pada lembar kerja H. Kelompok kami terdiri dari Adistini Ken, Evi Nurhayati, Khalifah Falupi, Rega Melanio, Reza Ahmadi, dan Syaikhatun Nahlahul. Menurut Tayyabi, hook atau hold berarti seorang siswa dapat mempertahankan minat mereka. Menurut Wichins dan MC Dick, hook atau hold berarti seorang siswa di awal dan tahan perhatian mereka. Pada lembar kerja hook, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Yang pertama, dengan pemberian motivasi. Bertujuan agar siswa memiliki ketertarikan dan semangat belajar. Kemudian, memberikan pertanyaan pemantik. Bertujuan agar siswa tergugah pemikirannya, bertanya, bernalar, dan berusaha mencari jawaban atau ide-ide besar. Yang ketiga, desain pembelajaran yang student center dengan bantuan LKPD, bertujuan agar siswa terlibat aktif dan terarah menemukan ide atau melakukan unjuk kerja. Selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif atau student center melalui diskusi dan praktek. Menggunakan media pembelajaran atau teknologi yang menarik supaya peserta didik lebih mudah mengembangkan ide. Kemudian, topik atau materi kontekstual dengan kehidupan nyata. Agar peserta didik dapat mengembangkan ide konkret dan memahami situasi atau manfaat dari materi yang dipelajari. Selanjutnya, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Yang pertama, student center approach, yaitu peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya untuk mengembangkan ide, menemukan sendiri, dan melaksanakan unjuk kinerja. Yang kedua, teknologi digital, yang meliputi LCD laptop untuk penayangan materi pembelajaran, aplikasi Quizzes, Kahoot untuk alat evaluasi pembelajaran, serta aplikasi Canva untuk penyusunan laporan. Yang ketiga, teknologi konvensional, berupa alat peraga sederhana seperti poster atau gambar. Selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Terdapat dua kendala ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yang pertama, jam pelajaran matematika setelah jam pelajaran olahraga. Peluang yang bisa menopang minat pelajar yaitu dengan kepekaan terhadap kondisi psikis dan fisik peserta didik, memberikan jeda kepada peserta didik untuk bersiap ketika memulai pembelajaran, serta pembelajaran dengan diselingi humor. Kendala yang kedua, jam pelajaran matematika di siang hari atau akhir pelajaran. Peluang yang bisa menopang minat pelajar yaitu dengan melakukan ice breaking serta melaksanakan variasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Terdapat dua hambatan. Yang pertama, model atau metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Solusi yang diberikan yaitu model pembelajaran yang ditetapkan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta menerapkan metode diskusi untuk memantik berpikir kritis peserta didik. Hambatan yang kedua, guru yang mengajar terlalu monoton. Solusi yang diberikan yaitu sesekali memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengembalikan fokus peserta didik, serta sesekali mengaitkan informasi atau konten yang sedang viral dengan pembelajaran sehingga peserta didik tertarik untuk fokus pada kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ruang kolaborasi topik 5 modul rancangan pembelajaran dalam UBD pada lembar kerja T, to be tailored. Kelompok kami terdiri dari Adistini Ken Febrianti, Evi Nurhayati, Khalifah Falupi, Rega Melaniu Mujianto, Reza Ahmadi, dan Syaikhatun Nahlahul Zahabiyah.
Gambar kerja T to be tailored disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu peserta didik, di mana akan membahas dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yaitu cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan peserta didik antara lain: yang pertama, melakukan tes diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk menerapkan strategi belajar sesuai dengan keinginan atau motivasi mereka. Berikutnya, cara mengakomodasi kebutuhan gaya belajar peserta didik antara lain: mengetahui gaya belajar dari masing-masing peserta didik, menyediakan sumber bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta mengarahkan dan memberikan penjelasan kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Berikutnya, cara mengakomodasi kebutuhan peserta didik terhadap pengetahuan sebelumnya antara lain: menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya dengan melakukan tes diagnostik awal pada peserta didik, serta menggunakan berbagai macam jenis asesmen yang menunjang implementasi pengetahuan sebelumnya oleh peserta didik. Kemudian, cara mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik antara lain: menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, menciptakan konteks pembelajaran yang dikontekstualkan dengan minat individu peserta didik, menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik agar dapat menarik perhatian dan partisipasi peserta didik secara aktif, serta mengkomunikasikan nilai dan manfaat dari apa yang dipelajari oleh peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi demi memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran adalah: yang pertama, dengan membuat alternatif atau strategi penyesuaian baik dari segi konten atau lingkup materi, proses pembelajaran, produk hasil belajar, serta lingkungan belajar. Yang kedua, menganalisis berbagai perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Sebagai contoh, sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau terkendala, dan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Yang ketiga, memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran, serta tetap berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.